Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Karangrejo, Bapak-bapak, ibu-ibu, calon CGB angkatan ke-8 kelas 5, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peserta diseminasi aksi nyata modul 1D4 yang bertemakan budaya positif di sekolah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesempatan bisa hadir dalam rangka mencari ilmu, mencari sebuah pengalaman baru untuk bekal anak-anak kita. Salawat dan salam selalu tetap tercurah-limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, acara aksi nyata ini nanti akan ada beberapa materi yang akan kita diseminasikan, dibagi dalam beberapa menu poin-poin yang akan disampaikan oleh tiap-tiap calon guru penggerak, ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan juga, monggo dipersilakan, nanti kemudian ditutup dengan doa bersama. Monggo agar acara pada pagi hari ini betul-betul membawa kebermanfaatan bagi kita dan anak-anak kita. Mari kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu pengantar dari saya. Itu pengantar dari saya untuk membuka acara ini. Kita lanjutkan nanti materi kita, ada beberapa materi yang akan kita sampaikan, beberapa poin. Dan nanti gantian setiap CGB akan membawakan materi tertentu. Monggo nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau diusulkan, silahkan langsung untuk berinteraksi dengan pemateri. Itu saja pengantar dari saya untuk pembukaan materi diseminasi ini. Selanjutnya langsung saya serahkan sebelumnya kepada pemateri. Terima kasih. Di sini saya akan meneruskan dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Saya di sini akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol berhubungan dari beberapa pertanyaan dari Bu Lita sama Bu Ula. Di sini apa sih 5 posisi kontrol itu sebelumnya? 5 posisi kontrol ini sama, yang kita pelajari itu sama, yaitu sebentar. Dari Gosel itu menyebutkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang harus kita pelajari sebagai pendidik. Yang pertama yaitu kita sebagai pendidik itu mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Biasanya ini saya kadang melakukan ini. Kadang ada murid saya seperti Pak Alfi tadi, dia usil sekali. Dan kalau ditanya, Mas Rizky, namanya Rizky, dia datang, dia selalu mandir-mandir gini, mondar-mandir, terus duduk lagi. Mas Rizky udah duduk, sudah duduk sayang. Habis itu saya repot ya, kadang ada yang bertanya ya, tiba-tiba menangis. Siapa? Kenapa kamu menangis? Rizky guru. Mas Rizky kenapa? Enggak apa-apa, pengen aja.
ada yang nangis secara berharian sampai jam 4. Dan itu setiap hari berlaku. Betul bukan ya? Itu di sini saya kadang seperti ini karena sudah lelah ya. Dikasih tamu, Mas Rizky, sama nggak kasihan sama bu guru tak? Masa nggak kasihan sama temannya? Nggak kasihan sama bu guru? Kok tiap hari temannya dijadikan buli-bulian? Kalau nggak dicubit, sepatunya diambil, disembunyikan. Kalau enggak, kerayaannya dipatah. Kalau enggak, tasnya disembunyikan. Itu setiap hari. Di sini saya memang melakukan yang namanya posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Saya berpikiran sebelum saya ikut CGP, saya berpikiran mungkin dengan diambil hatinya, dia merasa sadar atau mengakui kesalahannya. Ternyata tidak. Itu tidak berlaku sama sekali sama Rizky. Setiap hari akan dia kerjakan seperti itu. Untuk posisi kontrol yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman di sini, kita sebagai pendidik nggak aja, cuma itu aja. Iya. Ini nextnya Pak di sini. Kalau sebagai teman, biasanya ada bicaranya ramah. Ini kalau di mulut kelompok bermain ya Bu, atau di mulut TK, biasanya saya juga berperan sebagai teman. Halo anak-anak, apa kabar? Kalau gurunya sudah nggak senyum, murid didik saya selalu bertanya, Bu guru kenapa? Karena setiap hari senyum. Mungkin kalau di kelas atas, seperti yang dijelaskan, jadi teman itu bahaya. Seperti ini. Kalau misalkan kita sebagai teman itu, mungkin kalau di kelas atas itu akan berbahayanya, itu akan mempunyai dampak yang positif mesti ada ya. Mungkin dia akan, misalkan ada permasalahan, dia tidak suka untuk curhat ke kita. Di kelas TK juga gitu, kita mungkin dia nggak suka, oh saya akrab sama begini, jadi saya curhatnya enak. Mungkin positifnya itu, tapi negatifnya anak akan bergantung. Misalkan dia membuat kesalahan, alah aku akrab sama Kak Fani, nggak apa-apa, nanti pasti dibelain, iya nggak? Nah, apapun yang kita lakukan di 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik itu akan mempunyai dampak positif dan negatif. Tergantung bagaimana kita sebagai pendidik mau bersikap yang seperti apa terhadap didik kita. Untuk yang selanjutnya, next sendiri. Sebagai pemantau itu kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab terhadap perilaku anak didik kita. Posisi pemantau biasanya menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dalam memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seperti misalkan bulan tadi menjelaskan tentang anak yang melanggar peraturan dengan tidak memakai sepatu warna hitam. Mungkin kata-katanya, ayo Mas, peraturannya apa? Kenapa kok dilanggar lagi? Itu kita sebagai pemantau. Itu biasanya anak yang seperti itu, kalau anak yang memang dasarnya kurang terpenuhi kebutuhan, salah satu kebutuhan 5 dasar kebutuhan itu, dia akan bisa menjawab. Tapi kalau anak yang lumo, dia mungkin akan diam. Murid untuk memahami konsekuensi ini, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Biasanya pemantau seperti itu. Kalau penghukuman biasanya lokal Bu, ayo seperti itu. Tapi kalau di TK Bu, muridnya seperti itu kan, ini yang protes bukan hanya muridnya, tapi wali muridnya juga. Nanti lama-lama tidak dapat murid. Kalau yang terakhir ini, inilah yang diharapkan kita sebagai pendidik itu harus bisa menjadi manajer untuk diri kita sendiri, bagaimana menanggapi sebuah kasus atau sebuah permasalahan yang dihadapi oleh anak. Mungkin dengan cara kita berbicara baik-baik, kita berposisi sebagai teman dulu. Kalau langsung diginikan kan pasti dia merasa
takut ya. Kalau diposisikan kita dulu, kita ajak ngobrol dulu, kita gali. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumah sehingga dia melakukan kesalahan itu. Selanjutnya mungkin kita sebagai teman, sebagai pemantau, lalu kita sebagai manajer, kita tanya, misalkan, Mas tadi kenapa kok pakai sepatu hitam? Misalnya jawabannya enggak hitam maksudnya. Guru, saya lupa. Oke, sekarang seperti yang dijelaskan, kita punya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama antara guru dan siswa. Berarti hari ini misalkan Mas Rizky, kenapa kok Mas Rizky mencubit temannya lagi? Gak ada Bu Guru, saya cuma iseng misalkan. Kita bertanya sebagai teman. Terus sebagai pemantau, Mas Rizky tahu konsekuensinya seperti itu. Iya Bu Guru, pasti nanti teman saya nangis atau saya dimarahin Bu Guru. Terus sebagai manajer, kita harus mampu mengarahkan anak didik kita untuk mencari solusi atas permasalahannya. Kalau ada teman yang nangis, kalau ini dilanggar, itu seperti apa konsekuensinya? Seperti itu. Dan kita harus bisa mengarahkan dia untuk memperbaiki kesalahannya. Itu nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi di segitiga restitusi oleh Pak Kanto. Jadi di sini saya ingin bertanya, dari penyampaian materi dari 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, saya bertanya, selama ini kita itu di posisi mana? Siapa? Yang mau menjawab? Kita belajar kepada diri kita sendiri. Maka kita sebagai guru, manajer, pemantau, atau pembuat rasa bersalah. Langsung aja ya, jadi kalau saya sendiri jadi karena saya mau program kelas 6 dan saya merasa jadi guru. Kita yang mengajari aja. Iya betul, kita sharing. Kalau ngomong 5 tadi mungkin saya yang nomor 1 di penghukum. Iya. Karena kenapa? Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya kalau sudah ada permasalahan apapun yang tidak bisa diatasi oleh guru kelas, datanya ke saya. Ini berarti Saya harus menanggapi seperti itu. Nah itu hukuman. Iya, Saya harus menteri-menteri. Iya, sebagai pendukung ya Bu. Ya. Nanti kita akan sangat ini loh Bu, pentingnya JGP, ilmu yang tidak pernah saya dapatkan di mata kuliah saya ataupun selama ini saya sebagai pendidik itu ya hanya sebatas disiplin ya kita. Kalau menghukum ya menghukum, nanti konsekuensinya kalau kamu ini salah hukum, konsekuensinya misalkan dengan sit up atau dengan suatu hal seperti itu. Pemikiran saya itu juga harus seperti itu. Tapi dengan ikut CGP ini, kita sebagai pendidik itu sebenarnya salah besar. Karena apapun yang kita lakukan untuk membuat peserta anak didik saat kita itu mencapai kodratnya itu tergantung kita. Bagaimana kita membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik, bukan menyalahkan tanpa ada solusi. Nah di sini kita belajar bersama. Nanti bagaimana Pak Tato menjelaskan itu, bagaimana saya berangkat seperti itu Bu. Setelah mempelajari modul ini, wah alangkah hebatnya ya. Kalau semua guru itu mengerti materi ini, mengerti materi yang saya pelajari dari modul 1 sampai 1.4 dan belum modul-modul lainnya, kita itu sadar betul bahwa selama ini yang kita lakukan itu salah besar. Meskipun pembelajaran kita itu, saya di TK itu sudah berpihak kepada murid, sudah sabar menghadapi anak, itu ternyata masih ada salahnya. Dan di situ itu terus terakhir saya sebagai pendidik itu merinding. Beribu-ribu guru itu melakukan kesalahan yang sama. Itulah kenapa generasi yang kita ciptakan itu dari pondasi awal. Di TK mungkin ada penanaman karakter, ada pembiasaan. Ini saya curhat ya, itu akan putus di SD, di SMP
menurut suami saya itu apa namanya itu? Bukan sekarang yang kita itu pakai apa namanya? Lipen. Astagfirullah, saya itu pas waktu foto ijazah dia macam sama saya kan ke kamar mandi dihapus. Itu macam kayak orang wisuda gini. Saya dulu SMP aja kena bedak enggak. Saya dulu SMP juga kena bedak, kena bedakan. Katanya Bu Lina mengikuti pada zamannya. Mengikuti pada zamannya kami ini yang salah. Nanti bagaimana kita memposisikan diri ya sebagai pembuku. Saya di mulut TK itu kadang juga ya ada kerennya bukan ya. Saya itu hilang kesabaran itu dimulai dari sini. Saya sudah 13 tahun mengajar, baru ketemu yang namanya Rifki ini. Saya hilang kesabaran. Iya. Nah, seperti itu, itulah 5 posisi kontrol yang harus kita bisa menempatkan di masing-masing posisinya. Kita sebagai apa? Bagaimana nanti kebaikannya? Nanti waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Tato yang akan menjelaskan tentang segitiga restitusi, tentang pemasaran dari Bu Ula, Bu Lina, dan Bu Fis. Sekian dari saya.